Biasanya gue tambahin jomblo bahagia. Jomblo bahagia. Yang bahagia yang enggak. Bukan request pribadi. Mana ada request. Hidup doa juga nggak boleh serakah. Wah, ini bahasa overthinking kan sesuatu yang baru. Betul. Beda zaman kita. Kayak seorang yang di luar kegiatan gereja gitu loh maksudnya. Jadi jalan tetapi dia juga gak munak gitu loh. Dan dia nggak show off. Gitu. Dan jawab di kolom komentar gitu. Hadiahnya jadi hadiahnya saya kasih buku. Ya kita anak muda zaman sekarang tuh nggak senang dinasehati juga sih ya. Manusia kan. Habis itu balik lagi ke konsep wajar manusiawi gitu. Tuhan berikan aku kesabaran dong. Kasih masalah. Betul. Katanya lu mau sabar. Ini gua tes nih. Ya bukan harus balancing yang buruk berjalan, yang baik berjalan juga. Tapi Bapak Ibu teman-teman, tema hari ini adalah Gabuters. hidup itu adalah mukjizat, dan setiap hari kita terus berjalan di dalam mukjizat kehidupan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat datang di podcast Parapi Kelapa Gading. Kutipan di awal tadi tentunya bukan saya yang buat. Saya mengutip dari salah satu buku yang berjudul Kisah-Kisah Menggores Makna. Karangan salah satu imam yang sebentar lagi akan menemani saya untuk ngobrol-ngobrol sebentar di sini, yang akan menggores makna banyak bagi kehidupan kita semua. Welcome, Romo Romanus. Selamat datang. Oh, salah terbalik ya. Terima kasih Puspa dan juga kita semua teman-teman yang juga pasti dikasih Tuhan. Amin. Haleluya. Romo, apa kabar? Baik, berkat Tuhan, Puspa dan juga teman-teman saudara-saudari yang terkasih. Tadi ngutip tulisan saya kecil ya. Iya. Malah saya udah lupa. Iya, bukunya udah buku cetakan kedua ya sekarang. Romo sekarang lagi sibuk apa sih? Sebenarnya per 14 Agustus berpindah tugas. Sebelumnya tinggal dan ditugaskan di tempat asrama cowok-cowok jomblo. Wah, biasanya gue tambahin jomblo bahagia. Jomblo bahagia. Yang bahagia yang enggak. Tapi ada yang bahagia. Pasti ada. Oke. Tapi semoga semua bahagia. Maksudnya saya tinggal bersama teman-teman frater. Frater tahu ya, supaya dia calon-calon imam lah. Tapi yang bertugas untuk di Keuskupan Agung Jakarta, Diocese. Jadi kurang lebih di sana 9 tahun. Setelah itu karena kami para imam harus taat kepada Bapak Uskup, lalu ditugaskan balik lagi ke Kelapa Gading per 14 Agustus tahun lalu. Oh, itu emang dipindah tugas. Iya. Bukan request pribadi. Mana ada request. Sekarang Puspa tinggal di mana? Tinggal di rumah sih. Iya. Oke, di rumah ya. Di rumah siapa? Tinggal di bawah rumahnya. Ini yang gue wawancari malah Puspa di sebenarnya. Romo, aku penasaran deh. Aku kan baru beli buku yang ini. Iya. Karena aku sebenarnya nggak tahu nih kalau udah ada buku ini. Iya, baru itu. Apa kurang promosinya kurang gencar? Baru per Desember. Oke. Jadi Desember 2022. Iya, 2022 Desember. Sebenarnya itu apa ya? Ya Puspa udah baca di buku yang pertama. Sebenarnya kan pengalaman-pengalaman sederhana ya. Iya. Itu kemudian saya coba untuk temukan makna kecil lah. Kalau kemudian dibuang lagi. Iya. Itu. Maka yang buku kedua ini sebenarnya 2 minggu ketika saya datang ke Kelapa Gading kan no job ya, bingung gitu. Oke. Mau ngapain gitu ya. Lalu saya buka laptop saya, kemudian masih ada tulisan-tulisan yang memang udah saya persiapkan. Udah 2 minggu saya ngedit di kamar, menikmati, dan akhirnya saya masukkan ke penerbit Outdoor dan diterima. Kalau nggak diterima kira-kira? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kayak gini, gue biasanya main feeling ya. Oke. Maksudnya berlatih, mempertajam intuisi. Setelah gue baca, kemudian gue ulang lagi, kelihatannya feeling gue diterima dah. Gitu. Dan sedikit dibingkai dengan berharap ya. Oke. Agak menyisipkan law of attraction sedikit lah ya. Ya, Puspa apa yang salah satu yang mengesan
Banyak banget Romo. Justru aku penasaran deh sama Romo. Apa yang membuat Romo akhirnya terfikirkan untuk oke, gue pengen bikin buku ini nih, kisah-kisah menguras makna. Iya, itu sebenarnya kebanyakan saya tulis, kemudian saya edit lagi ketika saya ditugaskan oleh Bapak Uskup ya di setengah tahun ya di Filipina. Dan lumayan banyak waktu yang kosong pada saat itu. Selain saya juga ikut kursus dari jam 8:30 sampai jam 2:30 sore. Iya. Itu lalu entah dalam suasana yang justru hening, tenang, walaupun juga ada takut juga ya, apalagi di Filipina orang gua jawaan bahasa Inggrisnya, saya nekat aja. Ya mau nggak mau tetap harus pakai bahasa Inggris, karena di sana juga orang Filipina pakai bahasa Tagalog, tapi kan nggak bisa sama sekali pun, hanya bisanya mengadakan hapon, magadang, selamat pagi gitu. Nah itu saya pakai waktu di situ. Tapi prinsipnya sederhana itu Puspa dan juga teman-teman Bapak Ibu. Kita tuh banyak pengalaman hidup setiap hari. Coba aja deh Puspa lihat setiap hari gitu. Dan terkadang ya gak usah semuanya harus direnungkan ya. Gak usah semuanya harus diambil dan gak boleh serakah juga. Ya. Hidup doa juga gak boleh serakah. Ya bukan berarti kita sedang-sedang aja dong. Ya udah ukurannya gimana, lu sendiri gimana. Kadang saya juga merasa gue juga nggak boleh serakah dalam hidup doa. Gue juga nggak boleh serakah dalam pelayanan. Apalagi gue nggak boleh serakah misalnya terkait dengan hidup kita di luar dengan bekerja, cari finansial, cari duit pasti. Tapi kalau bingkainya keserakahan, Tuhan pasti lihat. Nah makanya ada 1-2 pengalaman aja. Ya kalau nggak setiap hari dalam 1 minggu lah. Kok gue ada satu pengalaman ini ya gitu. Minimal yang pertama inspirasi itu yang menyentuh hati saya apa ya gitu. Nah terus gue tulis. Biasanya kalau nulis satu cerita itu biasanya full, nggak bisa gue putus-putus. Jadi gue tulis terus gue teringat ada salah satu penulis. Kalau seandainya lu mau mulai nulis gitu ya, entah apapun, tulis aja dulu. Misalnya udah 2 paragraf gitu. Jangan lu baca lagi di awal. Nanti pasti pengennya ngoreksi. Betul. Karena Bapak Ibu teman-teman ini Puspa juga sebentar lagi mau jadi penulis karena dia udah nyiapin tulisan kan ya. Tulisan apa itu? Ya nggak tahu. Terus gue tulis seperti itu, akhirnya gue ambil satu pengalaman dan gue maknai. Jadi prinsipnya sederhana. Gitu. Berarti ini hampir setiap saat momen Romo merasakan ada satu makna, Romo tulis terus. Ya. Berarti setiap hari Romo bisa memaknai. Enggak juga, terkadang dalam 1 minggu bahkan dalam 1 bulan juga kosong ya. Nggak ada apa-apa. Jadi juga nggak usah. Gue tuh nggak dalam hal ini hobi ya. Maka memang saya itu punya dream gitu, punya impian suatu saat entah ya saat ini syukur-syukur diberi umur panjang oleh Tuhan gitu ya. Di masa senja saya, di masa tua ketika Puspa juga sudah tua. Maka salah satu hobi saya itu semoga menemani hati saya. Gitu. Kan kadang boring pasti, capek juga pasti. Raga ini juga pasti akan lemah. Ya. Maka yang nggak boleh lemah ya udah kemampuan jiwa saya itu yang semoga sedikit bisa berarti lah. Walaupun tradisi membaca Puspa kan juga dalam dunia pendidikan. Betul. Coba sekarang lihat, apakah anak-anak zaman sekarang lebih kuatnya di audiovisual atau yang baca? Ada juga yang baca sih. Betul. Tapi kan sekarang ponaan gue misalnya dari kecil udah nempelnya apa? Handphone. Gitu. Ya udah ini anak zaman, kita gak usah kutukin mereka. Tapi bagaimana? Nah itu jadi 1-2 pengalaman tuh pas gue masukin terus udah pokoknya gue tulis dan ya ada beberapa yang bisa berarti lah buat orang. Itu aja. Berarti ini buku-buku ini ternyata berangkat dari rasa gabutnya Romo ya. Karena ini gabut di film gitu. Terus ini gabut ketika di Kelapa Gading ya. Gabut chapter 3 adalah ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, tema hari ini adalah Gabuters. Oke, Romo penasaran karena pas baca di sini Romo bilang Romo melatih kemampuan untuk meditasi, untuk merenung selama 1 jam bersama Tuhan. Yeah. Dan terinspirasi dari
umat yang sering kali datang ke Gua Maria, terus datang untuk berdoa hening dalam sejam 2 jam. Gimana cara memaknainya? Karena aku pribadi ya mau ya, jangankan meditasi, kadang doa sendiri pun agak banyak distraknya ya. Jadi kadang ngerasa nggak bisa fokus sama suara Tuhan sendiri. Romo pribadi? Ya memang kadang misalnya lu Puspa ngomong suara Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, kadang banyak orang juga nggak gampang loh. Bahkan jangankan orang lain, gue pun juga merasa tidak mudah. Ketika dengan mudah kita bilang mari kita masuk dalam ketenangan, keheningan, mendengarkan suara Tuhan, kita kadang nggak mudah untuk membedakan ini suara Tuhan, suara gua, atau suara yang lain gitu. Maka ya harus dilatih, salah satunya memaknai pengalaman-pengalaman yang sederhana deh. Kita tuh, gue ingat Bapak Uskup Kardinal Suharyo kita itu, beliau mengatakan semakin orang diberi anugerah kepintaran, kecerdasan, maksudnya dari jenjang pendidikan dari S1, S2, S3 atau S apalah gitu ya. Semakin orang jenjang pendidikannya tinggi, itu terbukti terkait dengan ilmu yang dia peroleh dan anugerah dari Tuhan, itu bisa membahasakan sesuatu yang susah, tetapi menjadi sederhana tanpa menghilangkan kualitasnya. Itu misalnya ya Puspa, entah apa siapa, misalnya gua nih, saya melatih terus, saya merasa bahwa saya selalu kurang. Misalnya saya harus khotbah ketika di misa gitu ya, dan banyak gitu, dari orang tua ada, anak-anak ada, enak bisa di sekolah jelas, anak-anak SMA, semua ini kan sama tuh rata-rata usianya, jadi gua tematis dapat. Tapi bagaimana gua membahasakan sebisa mungkin, walaupun selalu nggak sering bisa juga, sesederhana mungkin. Misalnya kita yang sedang usahanya berdagang, dia bisa dapat. Kemudian yang main properti misalnya juga dapat. Anak-anak muda juga oke, dapat gitu. Walaupun nggak usah terlalu serakah semua gitu ya. Ketika kita bercerita, beri kesaksian itu, udahlah. Gue tuh punya prinsip gini Puspa dan teman-teman. Ketika gue menyampaikan sesuatu dalam kata-kata, misalnya udahlah 1-2 orang aja merasa bahwa aduh makasih ya Romo, 1-2 orang udah bagi gua cukup gitu loh, dan gak usah terlalu berlebihan. Demikian juga misalnya tadi Puspa mengatakan gimana tuh meditasi aja susah, doa aja susah, ya emang lu doang yang ngalamin? Iya, saya pun juga gitu loh, saya juga mengalami, dan terkadang kita juga merasa kering kan. Misalnya teman-teman kita ada yang teman-teman udah ke gereja, terkadang juga dapat sesuatu, tapi kan gak jarang kita ya udah ya nggak dapat apa-apa gitu. Bahkan teman-teman ada yang mengatakan, Romo ketika dalam masa pandemi gue malah mendapatkan siraman rohani banyak karena online, tinggal pilih. Betul. Apakah harus stop? Ya silakan saja, cari. Maka di sini nih, saya di bagian kedua, ini buku saya kan santapan jiwa nih. Selain kita bangun pagi sarapan, fisik kita butuh, tapi jiwa kita juga butuh makanan. Kalau enggak mau bagaimana gitu. Ini yang sering kita tidak sadari ya, ternyata yang dipenuhi itu enggak hanya dari luar. Iya. Ya walaupun apa tuh santapan jiwa. Maksud gue tuh pengalaman sehari-hari gue coba renungkan. Ya kita nggak usah banyak sih kelompok-kelompok doa, ada yang kelompok doa meditasi, ada ya. Ya udah, kalau seandainya Romo meditasi kok susah, ya udah coba aja tenang tuh. Kalau seandainya susah memaknai kata hening, udah tenang aja. Bisa ada beberapa gitu ya, yang ketika kerja tuh Pak, kemudian di kantor teman-temannya pada ya ada yang saudara-saudara kita muslim, ada yang sholat atau apa, dia break sebentar. Awalnya dia 5 menit, ya di tempat kerja duduk aja sebentar 5 menit, kemudian 10 menit. Dan apa yang dia lakukan? Awalnya bingung, tapi setelah itu apa yang gue lakuin? Ya udah Romo, misalnya gue dari bangun pagi sampai siang, gue ingetin pengalaman-pengalaman apa gitu, terus gue ambil satu. Oh ini kok berkesan ya buat gue ya. Udah, dia bilang, Tuhan terima kasih pengalaman ini, kau sertai aku untuk perjalanan setengah hari ke depan. Mulai dari situ. Kalau seandainya kita susah memaknai meditasi itu apa, hening itu apa, udah tenang dulu lah. Mengambil waktu sendiri. Iya, sebentar. Atau sebelum malam tidur. Nah itu juga break sebentar, merenung sebentar gitu.
Nah, semoga itu mengisi. Tapi kadang ya Mo ya, ya tidak dipungkiri manusia pasti banyak sekali. Romo pernah overthinking nggak sih? Iya pernah, bahkan juga relatif kadang sering. Oke. Apalagi ketika ada wah ini bahasa overthinking kan sesuatu yang baru. Betul. Beda zaman kita. Enggak lah, pasti usia kita hanya beda 1-2 tahun. 1-2 tahun kali. Ya. Coba ada kuis gak buat yang mendengarkan? Lebih tua siapa dari sisi wajah? Jawab di kolom komentar. Iya. Hadiahnya jadi Hadiahnya saya kasih buku. Terus dia bilang, Romo, gue nggak hobi baca. Dia bilang, apes gue haus. Minum dulu Romo. Tadi ngebahas tentang overthinking yang zaman sekarang ngomongnya overthinking. Banyak sekali anak-anak muda mengalami yang namanya overthinking. Kita sebagai kaum overthinker aku menyebut. Itu bener ya istilah itu, kaum overthinkers ya. Jadi kita sendiri yang berkecamuk dengan pikiran dan perasaan kita. Susah berisik banget. Jadi kadang mau ngambil waktu sendiri. Oke, me time gitu. Terus entah ada aja bising dan perasaan yang menjerumuskan kita ke dalam situasi nggak nyaman. Kadang juga ngerasa kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh, itu pasti bakalan menghancurkan dan lain sebagainya. Itu malah menjerumus ke hal yang lebih buruk lagi gitu loh. Selain meditasi, kira-kira apa yang bisa mendistract itu semua? Iya, Puspa, sebenarnya saya atau kami tuh para calon-calon imam dulu dibiasakan punya habitus terkait doa gitu ya. Ya pagi hari udah sebelum misa ada doa, kemudian perayaan Ekaristi, kemudian ada waktu meditasi dulu dilatih 1 jam, sehari 1 jam. Harus berarti? Harus itu. Tetapi dalam perjalanan waktu ketika gue jadi imam sebagai pelayan gitu, dengan aktivitas pelayani ya ada bekerjanya saya maknai, itu ternyata hilang loh. Saya pernah memimpin perayaan Ekaristi untuk satu kelompok doa meditasi. Ketika saya mendengar kelompok doa meditasi itu menegur hati saya gitu, dan itu genuine asli. Saya mengatakan, Bapak Ibu, saya jujur sebenarnya saya agak terpukul dengan perayaan Ekaristi yang dihadir Bapak Ibu yang setia dalam doa meditasi, karena saya sudah lumayan lama meninggalkan doa meditasi. Saya aja bisa gitu, dan saya juga bukan mau pamer, tapi memang ya udah, memang kesempatan ini menjadi momen di mana saya diingatkan, Romanus, ingat loh, kamu ngomong tentang meditasi itu apa lain sebagainya, kamu ninggalin loh. Gitu. Maka pada saat tertentu ya saya diajak untuk going to deep, melihat diri saya untuk real. Oh iya, yaudah mulai lagi gitu, mulai lagi. Dan tidak melulu terkait dengan meditasi ya. Misalnya adik saya perempuan, dia mengatakan, Mas, saya punya kebiasaan doa itu malaikat Tuhan. Dia bilang, ya udah jalanin aja Grace. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore, udah jalanin. Tapi gue nggak susah doa ini, udah nggak usah ngomong susahnya. Tapi sekarang lu punya kebiasaan doa apa, jalanin itu. Itu menjadi temanmu bagi jiwamu gitu. Gue punya kebiasaan rosario, ya udah gue jalanin itu gitu loh. Karena ada juga doa-doa yang rasanya begitu mudah gue tinggalin. Tetapi ada sesuatu cara doa yang akhirnya ada di dalam hati saya. Kalau seandainya gue tinggalin, ada sesuatu yang hilang itu Puspa. Pasti ya. Coba lu ya nggak tahu lu punya kebiasaan apa. Ini baru ngomong doa ya. Yang bagi lu tuh bahwa oh ini punya gue nih gitu. Kalau seandainya istilahnya gue tinggalin, ada sesuatu yang hilang. Dan gue pasti balik lagi ke situ. Itu yang lebih penting. Tapi nggak usah ngomong, Romo doa yang manjur apa ya? Nah lo, karena semua orang kayak gitu sih karena udah terlanjur meninggalkan terlalu jauh gitu. Jadi pas balik lagi berharap sesuatu yang instan guys. Iya, gak apa-apa. Ya itu proses kita lah. Kembali lagi pada overthinking itu ya sebenarnya ada orang-orang yang saya melihat wajahmu ini yang sejuk, damai gitu ya. Tapi kan saya nggak tahu isi hatimu. Betul. Iya kan? Dan kerap kali sesuatu yang tampak kasat mata semoga mencerminkan situasi yang genuine di dalam ya. Tapi kan terkadang kita nggak tahu. Jadi kita sebelum
podcast seperti ini kita udah punya banyak sekali hal-hal yang kita pikirkan. Betul. Ya, tapi kita harus tata hati kan. Masa misalnya gue sebelum datang ke sini, aduh gue lagi bete, tiba-tiba ya udah kita harus istilah orang zaman sekarang ya profesional dong. Betul. Gitu. Nah, overthinking itu sebenarnya cara kita untuk memanage hati. Gue ngomong seperti ini bukan semata-mata gue sudah selesai ya. Pada saatnya gue harus memanage hati gue juga. Nah, dengan cara ya udah tata aja. Gue tuh selalu berjuang untuk menemukan setiap hari pengalaman-pengalaman mana yang membuat gue untuk Tuhan makasih ya. Sesederhana itu sebenarnya. Oh, Tuhan makasih, dan nggak setiap hari akhirnya gue bisa mengatakan itu, tetapi bagi gue melatih. Nah itu yang membuat supaya seimbang. Ya, akhirnya juga nggak over. Ya, namanya juga over itu udah nggak terlalu. Maka teman-teman muda cari sesuatu yang menjadi makanan jiwa kita. Contoh, gue tuh merasa terisi hati gue ketika gue ikut persekutuan doa karismatik. Silakan. Ada yang modelnya dengan hening, silakan. Gitu. Ada yang merasa bahwa terbantu, enggak kok Romo, gue nggak terlalu pusing. Pokoknya dimanapun gue ikut perayaan Ekaristi, gue juga nggak pilih-pilih Romonya siapa, karena gue tahu bahwa di situ Tuhan hadir. Ada juga yang seperti itu. Gitu. Jadi macam-macam. Gitu. Tapi kadang aku pun sebagai anak muda ya nggak munafik, nggak selalu tentang kehidupan doa ya. Kadang kekosongan itu yang ada di dalam hati diisi dengan sesuatu yang foya-foya, hura-hura, bukan kehidupan doa. Ya lagi-lagi ya saya nggak dengan mudah ketika mengeluarkan kata nggak apa-apa terus lanjutkan gitu ya. Hidup kita itu kan nggak stagnan ya. Sekarang kita nggak usah kasih cap negatif orang. Toh hidup kita juga dinamis. Orang gue juga ketemu dengan teman, dia mengatakan dia aktif bahkan singer gitu ya, di kegiatan doa gitulah, ya, nyanyi gitu. Tapi dia sebagai orang muda dia juga gelisah sebenarnya. Istilahnya dia gini, gue ya 3 hari gue pelayanan, wah itu aroma surga tuh. Tapi 2 hari gue clubbing. Aroma apa? Surga juga ya. Dan itu membuat dia juga gelisah sampai pada titik apa gue berhenti ya Romo untuk kegiatan rohani dulu, karena gue nggak bisa gitu. Tapi kalau seandainya lu berhenti, emang menyelesaikan pergulutan batin enggak kan? Ya udah, batin lu pengennya apa? Gue tetap mau pelayanan, tapi gue juga gelisah karena gue punya kebiasaan yang seperti ini. Ya udah jalanin dulu lah. Dan beberapa tahun kemudian gue ketemu dan dia mengatakan kamu udah berkurang gitu. Oke, bahwa sekarang gue bisa, dan gue gak disuruh orang tua gue, gak disuruh teman-teman. Akhirnya hati gue nih yang selalu gelisah dan membuat gue harus punya kemantapan. Gue mau cari apa sih? Ya memang dia udah kerja. Kemudian kalau terkait pekerjaan, penghasilan juga itu dia bilang gila ya Romo, kalau seandainya gue masa muda gue kayak gini dan duit juga melimpah, godaannya gede gitu. Ya udah, akhirnya dia bilang udah pada titik tertentu dia punya pengalaman dahsyat lah yang membuat dia stop. Dan akhirnya dia, gue cari apa hidup ini? Dan sekarang jiwa sosialnya tinggi sekali. Ya perjumpaan dengan anak-anak yatim gitu, pelayanan tetap jalan, tetapi dia juga gak munak gitu. Dan dia gak show off. Gitu, dan bahkan dia menjadi pribadi yang to be humble, menurut gue yang being humble, rendah hati sekali, dan itu proses kita gitu. Menarik sih, karena aku pribadi juga merasakan hal seperti itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat, aku sering banget kan kayak ikut kur lah, ikut mazmur lah dan lain sebagainya, kegiatan di gereja. Tapi ketika di luar itu kembali ke kehidupan normal aku sebagai seorang manusia, seorang pekerja. Jadi pemazmur nggak manusia. Sebagai seorang yang di luar kegiatan gereja gitu loh maksudnya. Jadi lupa kan? Pokoknya jalan sama teman, hang out, gitu, nongkrong di Sarina. Enggak pernah. Tapi ya gitu, menarik. Jadi setelah melepas jubah, kehidupan menggerejanya nggak ditinggalkan sebetulnya. Itu berjalan. Tapi yang nggak munafik juga. Aku masih melakukan hal-hal yang
mungkin menyakiti hati orang dan sulit memaafkan kan juga sebenarnya hal yang kayak lu pelayan Tuhan tapi kalau masih seperti itu, kadang aku juga merasa bersalah ya Romo, kayak apa gue melepaskan kehidupan menggereja aja karena gue masih menjadi manusia yang lama gitu. Tapi ternyata waktu Romo bercerita tersebut ya bukan harus balancing yang buruk berjalan, yang baik berjalan juga, tapi memang kenyataannya bahwa yang buruk sendiri pun memang kalau kenyataannya tidak bisa dihindari ya nggak apa-apa gitu loh. Sambil belajar menemukan makna-makna baru dalam kehidupan selanjutnya. Saya setuju yang seperti itu. Ya kita anak muda zaman sekarang tuh nggak senang dinasehati juga sih ya. Tergantung loh. Kalau misalnya nasihatnya masuk, nggak yang anak sekarang kan nggak suka di judge gitu ya. Kamu salah gitu kan nggak bisa begitu. Misalnya kita ngobrol kayak gini ya, terus gue ngomong nggak bisa lu Gus Palu, dosa lu kan rajin pelayanan di gereja, lu ini kan dilihat masa lu di luar kayak gitu, sebel ya. Nggak mau ke gereja lagi. Tersorot, kenapa nggak mau gereja? Romantis. Biskup langsung cabut lagi. Tapi kalau saya gila lu hebat lu punya pengalaman lu, tapi nggak apa-apa, berjuang dulu gitu. Ya jangankan orang muda zaman sekarang, orang tua juga gak suka digituin gitu. Ya udah, maksudnya juga nggak terlalu membiarkan, tetapi juga di sisi lain gue yakin lu dan teman-teman dan kita berjuang kok. Kita juga nggak mau berkubang, bahasanya tuh ada penulis rohani, jangan berkubang dalam lembah dosa gitu. Siapa yang mau? Betul. Kalau kita ingat ketika doa rosario, di sela-sela doa rosario itu ada tuh ya. Sebentar, jadi lupa gue. Tuhan yang maha baik, ampunilah dosa-dosa kami, jauhkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam itu. Pokoknya sampai pada titik jauhkanlah kami dari api neraka. Gue kalau doa gitu ya, itu kan permohonan juga ya. Sampai pada titik Tuhan ini, karena Romo Suto itu selalu bilang, hidup itu Tuhan itu selalu pengen dialog sama kita loh. Betul. Gitu. Kalau susah ngomong kata dialog, ya Tuhan pengen ngobrol sama kita, gitu. Kayaknya kita aja yang budak kan. Betul. Kita nyalain Tuhan nggak mungkin. Tetap aja kita salah. Tapi Tuhan pengen dialog, pengen ngobrol ke kita. Dan dalam proses dialog hati saya itu, Romanus lu minta supaya lu jauhin dari neraka ya, tapi hidup lu lihat dong. Oh iya betul. Gitu. Jadi jangan hanya lu minta-minta doang, tetapi harus realistis. Lu harus berjuang. Tuhan tidak mudah ya, misalnya lah. Ada teman-teman kita yang ketergantungan terkait dengan seksualitas, misalnya gitu. Dan dia berjuang. Saya yakin Tuhan melihat kamu perjuanganmu gitu. Dan dia fight benar, dan ada progresnya baik gitu. Dan itu bimbingan Tuhan benar gitu. Dan anak muda zaman sekarang yaitu salah satu pergumulan kita kan di situ. Maka yaitu dia dialog dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, akhirnya dibukakan jalan. Maka dalam kondisi yang seperti itu ya harus realistis. Kalau minta Tuhan jauhkanlah kami dari api neraka, ya lu juga harus kerja keras dong. Betul. Aku pernah minta sama Tuhan, sampai sekarang aku nggak berani minta ini sama Tuhan lagi. Jadi aku dulu pernah minta diberi kekuatan gitu kan. Karena waktu pandemi, aku kan harusnya lulus SMA itu langsung masuk perguruan tinggi negeri. Karena aku dari sekolah negeri Romo. Jadi kalau sekolah negeri, sama dong gua. Sekolah negeri mana? Jakarta Timur. Sebut angka nggak? Jangan. Nanti kita ratingnya naik, padahal baru pertama nih. Ini baru pertama kali podcast ya, sama Romo-Romanus. Tapi menarik, ketika saat pandemi. Kamu sekolah negeri di mana? Di Jakarta mana? Di sini. Oh, di sini juga, Jakarta Utara ya. Gua di Jakarta Timur. Berarti sama-sama negeri dong kita. Berjuang. Tapi nggak masuk kampus negeri? Ya udah, nggak usah bahas itu. Kelihatannya gue kalau seandainya nggak masuk seminari, kayaknya nggak kuliah deh. Ngapain? Gue udah mikir gue kerja. Oke. Karena gue berpikir bahwa gue harus bantu orang tua dan merasa bahwa secara finansial berat sebenarnya. Betul. Maka saya udah berpikir bahwa gue kerja. Itu. Tapi menarik. Waktu pandemi ini tuh sedikit cerita. Aku tuh pernah
ya karena memang itu lah Romo sekolah negeri kan kayak mensupport anak-anaknya, ayo masuk negeri dulu gitu. Tahap pertama gagal, kemudian tahap kedua nyoba lagi, gagal lagi. Dan pada saat itu posisinya kita di rumah, nggak punya teman. Kemudian ngelihat teman-teman tuh di sosial media kan, kalau nggak tahu ya dari zaman Romo gitu juga atau enggak ya, karena di zamanku tuh kalau udah lulus masuknya Twibbon. Apa tuh? Twibbon tuh apa ya? Serasa bahwa kita seumur katanya. Beda kan? Yang udah bisa jawab di bawah. Tapi gitu, masukin ke Twibbon Instagram. Terus tertulis masuk kampus negeri ini, lulus jurusan ini, bla bla bla. Dan setiap aku scroll, itu semua masuk kampus negeri. Oh gitu. Sedih dong Romo. Aku belajar gitu loh. Kemudian ternyata pada saat mengulik lebih dalam lagi, aku tuh pernah minta sama Tuhan, aku pengen dikuatin, aku pingin aku bisa kuliah di negeri supaya meringankan beban mama dan papa. Tapi waktu itu aku berharap bisa kuliah di luar Jakarta. Seperti itu tidak meringankan beban orang tua kan, karena Tuhan makan membebani kamu dari Tuhan gitu. Terus ya udah, akhirnya tereliminasi dan gak masuk kampus negeri. Terus minta dikuatin lagi, teman-teman udah pada kerja Tuhan, aku kok kirim CV dan lain sebagainya ditolak lagi gitu. Dikuatkan, oke, Tuhan kasih pekerjaan. Ternyata pressure-nya baru dimulai. Dari situ aku kayak, aku gak minta dikuatin sih Tuhan, dan ternyata Tuhan tuh peka banget ya. Lu minta dikuatin kan gitu, kuatin nih gitu kata Tuhan. Benar. Dalam kadang permenungan kita benar tuh Bos Pak. Kita minta sesuatu, sebenarnya Tuhan kasih. Gitu. Maksudnya contoh kayak gitu, atau Tuhan berikan aku kesabaran dong, kasih masalah. Betul. Katanya lu mau sabar. Ini gua tes nih. Nah itu mencoba kita memaknai ya. Betul. Karena kita juga nggak tahu apa yang Tuhan mau, tuh terkadang susah sekali ditangkap. Gitu. Ya, tapi ya jangan kapok gitu dong. Boleh tetap memohonkan permohonan, tapi juga ada bingkai-bingkai kecil dalam hidup saya. Itu kadang boleh minta permohonan satu bingkai lagi, Romanus lu harus bersyukur dong. Ada bingkai yang lain, lu harus berkorban dong. Bingkai yang lain juga lu harus setia dong. Jadi isinya bukan hanya permohonan terus. Dan yang Suto itu, Romo Suto juga mengingatkan kamu kalau doa ya, jangan doa untuk diri sendiri, doain bangsa. Doain juga. Coba ada beberapa orang yang berdevosi, ya kita sebagai orang Katolik mendoakan setiap hari, dia mendoakan jiwa-jiwa yang masih membutuhkan belas kasih Tuhan. Dia devosi tuh, dan anak muda lagi. Itu mengingatkan gue, hebat ya. Iya, Romo saya punya devosi mendoakan jiwa-jiwa yang masih membutuhkan belas kasih Tuhan. Nah, maka ya doain orang lain. Maka itu cara mengisinya seperti itu. Cuman ya kadang kepikiran juga sih, kayak ya ternyata melulu gua ya yang minta ya gitu. Kok gue minta mulu ya gitu. Ternyata iya, mata Tuhan sampai gini. Puspa nih, bentar lagi nih pasti. Giliran gue kasih protes. Manusia kan, habis itu balik lagi ke konsep wajar, manusiawi gitu. Tapi menarik, ada salah satu ya aku menganggapnya sebagai orang tua kedua aku lah. Dia bilang bahwa segala sesuatu, luka dan penderitaan kamu itu untuk orang lain. Maksudnya bahwa itu sebagai persembahan, sebagai pelayanan kamu. Misalnya aku mungkin luka, sakit hati, terus ya sakit tubuh dan lain sebagainya. Tapi bawa itu ke Tuhan sebagai suatu permohonan kamu untuk kesembuhan orang lain, untuk kebaikan orang lain juga gitu. Itu ternyata bisa jadi sebuah doa juga ya. Benar, bagus itu menurut saya. Dan itu juga yaudah kita hidupin dengan cara yang seperti itu. Dan ya persis kan, hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Betul. Gitu ya. Misalnya ada beberapa pengalaman di mana harus merawat maminya yang sakit dan kena cancer stadium 4. Itu terkadang juga agak mudah ya. Maka kalau seandainya beberapa saya perminyakan, saya terkadang nggak banyak ngomong gitu. Anak-anaknya menemani maminya yang lagi sakit, dan bahasa tangisan tuh jelas. Ada kesedihan, ada situasi yang berat. Terkadang juga nggak banyak ngomong gitu. Dan saya hanya bilang, Tuhan, semoga kerapuhan dan kelemahanku
tidak menghalangi rahmat-Mu ya. Gitu. Kan kadang-kadang saya sadar, aduh, bentar gak sih gue dipakai Tuhan gitu. Iya. Karena merasa bahwa ya banyak kotor gitu, banyak dosa. Dan ketika memberi sakramen pengurapan orang sakit itu saya memaknai bahwa saya sedang menjadi pipa kecil yang dipakai Tuhan. Dan terkadang pipa saya ini kan banyak mampetnya nih. Betul. Ya, banyak mampetnya, banyak kekotorannya. Ya semoga nggak menghalangi rahmat Tuhan untuk bisa mengalir dan meneguhkan. Saya terkadang gue nggak banyak ngomong, doa sebentar. Ya biasanya ya anak-anaknya yang ngomong, maminya kalau pas lagi bisa ngomong ya ngomong. Ya saya hanya, ya, pokoknya saya doa aja. Nah itu terkadang nggak gampang kan untuk menemani dan merawat mami yang sedang sakit dan kondisi yang sangat tidak mudah. Apalagi statusnya misalnya cancer. Sudah selalu ada bayang-bayang akan kemana gitu ya. Ya saya bilang ya udah pokoknya biasanya terakhir saya bilang, Bu saya mendoakan ya ngomong sampai dia bilang kalau mau minta doa saya. Ya memang saya mendoakan. Romo gue emang nggak married gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, itu pilihan lu dan itu panggilan lu. Ternyata orang yang kadang menganggap seorang imam yang berdiri di atas mimbar itu kan sesuatu yang sempurna, yang spesial. Saya bilang, ya Romo kan juga manusia. Lah emang dari dulu juga manusia. Pelajaran agama Katolik kan ada dulu. Ada. Nah, gue males. No, kalau Adi. Kabur. Dia senang ikut itu kebaktian Kristen. Karena banyak cewek-ceweknya. Tapi kita juga nggak boleh ngumpet. Ya gue kan nggak sempurna.